Meski dikenal dari Partai Dunia Hitam, namun keonaran yang dibuatnya di Pauh membuat repot pasukan tentara Belanda. Apalagi pergerakan yang dipimpinnya berupa perang gerilya. Jika bertemu dengan pasukan Belanda dalam jumlah banyak, berpura-pura hormat. Bila ditemukan jumlah pasukan yang sedikit, maka dibantailah pasukan itu. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan membahas tentang seseorang pembela kebenaran atau pembela rakyat kecil. Pemerintahnya semena-mena selalu mengejar-ngejar dia, tapi dia tidak pernah takut untuk selalu merampok, selalu menjarah. Tapi hasil jarahnya ini, hasil rampokannya ini dikasih ke orang-orang miskin. Itu legendanya, sama kayak si Ronda atau si Pitung. Nah, cerita ini sebenarnya setiap negeri ada cerita tentang pahlawan, sosok pahlawan kecil begini. Tapi saya tidak akan membahas si Pitung versi Betawi. Di Minangkabau ada juga. Itu membuat Belanda dan laras-laras yang ada di Minangkabau kewalahan. Mana yang curang, mana yang tidak adil terhadap rakyat, nah akan dihajar oleh si Robin Hood versi Minangkabau ini. Penasaran kan siapa sosok Robin Hood yang saya maksud? Yaitu Robin Hood versi Minangkabau. Ini videonya. Robin Hood di Minangkabau yang kita maksud adalah si Patai. Si Patai adalah seorang bandit buronan kolonial Belanda di sekitar abad 20-an. Si Patai ini adalah kepala galas atau kepala arak kelompok dengan nama Serikat Jin. Ya, bisa dibilang gangster zaman sekarangnya. Dalam kelompok tersebut, nama-nama lain ada si Sampan, Palalo, Buyuang Tupang. Kelompok pimpinan si Patai ini menjadi musuh utama penjajahan Belanda. Kira-kira sekitar tahun 1908. Pada tahun itu pemerintah kolonial Belanda menetapkan kebijakan blasting atau pajak di Minangkabau, terhitung dari tanggal 1 Maret waktu itu. Aturan pajak yang ditetapkan meliputi Hoofdbelasting, pajak kepala, Inkomstenbelasting, pajak sejenis cukai, Hadendiensten, pajak rodi, Landrente-belasting, pajak tanah, Winstbelasting, pajak kemenangan atau keuntungan, Meubelsbelasting, pajak rumah tangga, Slagsbelasting, pajak penyembelihan, Tabakbelasting, pajak tembakau, Adathuizenbelasting, pajak rumah adat. Kebijakan Belanda ini ditentang banyak daerah. Air Bangi, Padang Panjang, Painan, terang-terangan mengeluarkan resolusi menentang. Lain pula dari luar Agam, putusan yang bersangkutan tak memenuhi undangan kepala laras. Sebagian ada juga yang demo di kantor asisten residen Bukit Tinggi atau Fordekok pada waktu itu. Penentangan ini berlanjut dengan Perang Kamang di tanggal 15 Juni di bawah pimpinan Mande Siti Manggopoh. Penduduk menyerang penjara Belanda di Manggopoh. Kita sama tahulah ini yang dinamakan Siti Manggopoh, ya kan? Cerita yang sama juga terjadi di Lubuk Aluang. Pasukan jubah putih berperang dengan lantunan takbir Allahu Akbar. Di Padang, pemberontakan dilakukan di bawah arahan si Patai. Meski dikenal dari Partai Dunia Hitam, namun keonaran yang dibuatnya di Pauh membuat repot pasukan tentara Belanda. Apalagi pergerakan yang dipimpinnya berupa perang gerilya. Jika bertemu dengan pasukan Belanda dalam jumlah banyak, anggota si Patai berpura-pura hormat. Bila ditemukan jumlah pasukan yang sedikit, maka dibantailah pasukan itu. Si Patai juga sering melakukan aksi rampok pada orang-orang yang kaya dan bekerja sama dengan Belanda. Aksi si Patai ini membuat Belanda terpaksa minta bantuan ke Jakarta, dahulu bernama Batavia. Unit pasukan khusus Mersose Belanda didatangkan demi menangkap si Patai. Mersose itu adalah sebuah pasukan khusus elit Belanda. Baryun Sultan Batang Taris dan Abdullah Umar Marah Saleh Siregar, Mantri Polisi Padang, ditugaskan menangkap si Patai. Tepat tengah malam ketika mendapatkan informasi tentang si Patai dan sampan di Kadai Maanjang, air pacah, sejumlah pasukan elit dikerahkan untuk menangkap si Patai. 4 jam terkepung tidak membuat si Patai menyerah. Dia tetap melakukan perlawanan. Namun nasib tak begitu berpihak padanya. Ya, nasib baik tentunya. Peluru berhasil melumpuhkannya tepat di bagian dadanya. Akibat tertangkapnya si Patai, penjara menjadi labuhannya dalam waktu 3 tahun. Di tahun 1926, Dunia Hitam mendirikan kelompok Serikat Jin. Si Patai didaulat sebagai pemimpinnya. Gerakan ini melakukan perlawanan bawah tanah.
bersamaan ini juga terbentuk Sarekat Hantu dan Sarekat Hitam. Agak sedikit seram namanya memang. Tepat pergantian tahun 1927, si Patai dan kelompok Sarekat Jin melakukan pembunuhan pada pejabat-pejabat Belanda. Kembali bala bantuan dari Batavia berupa pasukan elit dikerahkan untuk menangkap si Patai. Sebuah operasi malam membabi buta, membunuh semua rakyat dini hari dilakukan. Semua orang dibunuh dan salah satunya dikenal sebagai Ujang Patai. Kepalanya dipancung dan diarak keliling kota. Hari itu kota Padang menjadi gempar, ungkap Hasim Ning yang melihat langsung arakan tersebut. Namun dalam versi lain Tuan Kularas menyatakan itu bukan kepala si Patai, namun sang kepala residen bersikukuh itu adalah kepala si Patai. Setidaknya ini membebaskan dia dari tuntutan untuk segera memberantas si Patai, ya kan? Tuan Kularas akhirnya diberhentikan dengan alasan penggelapan pajak. Namun pada sebab sebenarnya karena Tuan Kularas tetap bersikeras bahwasannya si Patai masih hidup. Untuk menghapus jejak isu bahwa si Patai masih hidup, kepala residen memerintahkan untuk tidak lagi membicarakan si Patai. Bahkan di beberapa koran digadang-gadang keberhasilan tentara Belanda menumpas si Patai. Dalam versi lainnya disebutkan bahwa si Patai telah diminta sebelumnya meninggalkan Pauah oleh para penghulu agar menyelamatkan negeri Pauah dari serangan Belanda yang bertujuan menumpas kelompok si Patai. Diceritakan bahwasanya si Patai pindah ke Malaysia. Nah, cerita ini mirip-mirip seperti cerita Robin Hood yang ada di Hollywood, ya kan? Dan cerita si Pitung yang ada di Batavia. Itulah kira-kira. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Nah, itu yang saya maksud. Robin Hood adalah si Patai. Si Patai ini jagoan kecil dari Padang. Itu sempat membuat Belanda kewalahan dan mengirimkan marsose-marsosenya dari Batavia. Nah, saya akan bercerita tentang sosok-sosok pahlawan-pahlawan kecil atau sejarah-sejarah yang ada di Minangkabau untuk versi selanjutnya. Pesan saya cuma satu. Kompaklah Minangkabau, kompaklah Indonesia. Dan tonton terus Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.